Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara pembukaan Coach Dewi Manis atau Coaching Desa Wisata Maju dan Istimewa Mamuju 25 sampai dengan 26 Maret 2024 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar lebih hikmatnya acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Jabail SHI, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sejenak berdoa memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan berkenankan saya memimpin doa menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima aghliq wal khatimi lima sabaq, nasirul haqqi bil haqq, wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi aqqa qadrihi wa miqdar azim. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khair illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrib su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Segala puji dan rasa syukur yang mendalam atas limpahan rahmat-Mu yang tak terhingga. Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk berkumpul pada hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Coaching Desa Wisata Maju dan Istimewa. Kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah, agar segala urusan kami dalam kegiatan ini mendapat ridha dan keberkahan dari-Mu. Berikanlah kami kebijaksanaan, kekuatan, kesabaran dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Ya Allah, kami mohon agar kegiatan desa wisata menjadi tempat yang istimewa, tempat yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta bagi para wisatawan yang datang berkunjung.
Jadikanlah desa kami sebagai contoh yang baik dalam pengelolaan sumber daya alam. Kami mohon ya Allah agar kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan semangat para pemangku kepentingan dalam mengembangkan desa wisata. Berikanlah mereka kemampuan, kegigihan untuk terus berinovasi dan memajukan daerah kami. Ya Allah, kami mohon agar setiap langkah yang kami ambil selalu dalam ridha-Mu, dan semoga kegiatan ini mendapat berkah serta menjadi ladang kebaikan bagi kami semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Ghafar, ampuni dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami dan para pemimpin kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Panitia Pelaksana oleh Kabid Pengembangan Destinasi Pariwisata Sulawesi Barat yang kami hormati Ibu Imelda Adiyanti SSOS MSI, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Izin, saya bukannya mau ceramah di sini. Mau menyampaikan laporan. Yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Terima kasih Pak, di tengah kesibukannya menyempatkan diri untuk menemani kami dalam acara Coach Dewi Manis. Wah. Dan yang kami hormati pula kakanda saya, Ketua Masata, Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Sulawesi Barat, Kakanda Dr. Naskah Naban. Terima kasih juga Kak, waduh padat sekali jadwalnya di masa Ramadan ini dan menyempatkan diri untuk membersamai kita semua. Dan Ustadz, terima kasih Ustadz Jabal sudah hadir juga untuk menyertai kita dengan doa-doa yang sangat luar biasa tadi. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ibadah dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah saya ingin menyapa Bapak Ibu sekalian dari Dinas Pariwisata Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat. Sudah hadir semua kayaknya ya, dari 6 kabupaten dan juga bersama dengan pengelola desa wisata. Terima kasih sudah hadir. Sudah siap ya untuk registrasi dan menjadi bagian dari Jadesta, jaringan desa wisata? Siap ya? Atau sudah mendaftar? Ada yang belum? Oke, baik. Nanti di coach di sini. Ada coachnya di sini. Oke. Yang pertama adalah kami ingin melaporkan bahwa Coach Dewi Manis ini adalah yang pertama kali kami laksanakan untuk tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Kami sengaja mengambil tema Coach Dewi Manis, Coaching Desa Wisata Maju dan Istimewa, dengan tema Dewi yang dirindukan, desa wisata yang dirindukan, atau jangan-jangan Dewi yang mengancam. Oke. Awalnya adalah karena kami ditarget sama Pak PJ ketika kami menyampaikan bahwa tahun lalu ada beberapa desa baru yang ikut, desa wisata yang untuk pertama kalinya ikut di tahun 2023. Lalu target, oke ya, 2024 minimal 12 ada yang baru. Oke, baik, kalau begitu kita buatlah mekanisme seperti ini untuk melakukan coach desa wisatanya.
alasannya seperti itu ya, kenapa perlu dilaksanakan, karena kami tertantang dan di satu sisi kami mendengar keluhan dari kabupaten, dari desa juga bahwa perlu untuk didampingi, perlu untuk dibimbing. Bukan hanya karena jaringan, tapi memang mungkin untuk penginputannya yang perlu keterampilan tersendiri untuk itu. Atau jangan-jangan ada juga desa yang begini, saya sudah daftar tahun lalu, tapi saya tidak masuk, jangankan 300 besar, 500 besar juga tidak. Apa yang salah? Oke, baik, kita ada coach-coachnya di sini. Coach kita ada beberapa, ada Pak Edi Kurniawan dari Yogyakarta. Nanti kita komunikasinya itu materinya secara virtual. Dia sekretaris Pokdarwis dan pendamping desa wisata di Rojowengung apa ya gitu. Terus yang kedua adalah Bapak Abdul Jalil Matawakang, dia dari Sulawesi Selatan, pemerhati desa wisata dan ketua Pokdarwis di salah satu desa yang ada di Sulsel. Lalu ada Tria juga yang tahun lalu sudah sempat mendampingi desa-desa yang ada di Beteng dan masuk 300 besar, Tri. Ya, nanti juga akan mendampingi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, semoga ada yang masuk 50. Kan kalau masuk 50 dikunjungi sama Pak Menteri ya. Oke, siapa yang tidak mau dikunjungi? Dan itulah peserta kita sebanyak 30 orang, 4 dari desa di setiap kabupaten dan 1 admin dari tingkat kabupatennya. Seperti itu Pak Sekdis. Harapannya adalah bahwa dengan kegiatan ini, Coach Dewi Manis ini, maka akan semakin bertambah desa yang melakukan pengembangan kapasitas di sektor kepariwisataan dan semakin maju bersama dengan sektor kepariwisataannya dan semakin istimewa karena banyak daya tarik di desa itu yang dikembangkan oleh desanya dan juga masyarakatnya. Dan untuk sumber penganggarannya dari APBD Provinsi Sulawesi Barat di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Mungkin itu saja yang dapat saya laporkan di kesempatan ini. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Masyarakat Sadar Wisata Sulawesi Barat yang kami hormati Bapak Dr. Naskanaban, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi wa ma huwa yukafi masida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanih. Yang sama-sama kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustaz yang telah mendoakan kita semua. Yang terhormat Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Pak Andi Jalil, yang terhormat Ibu Kabid, terima kasih telah diundang pada hari ini sekaligus diminta untuk membawakan sambutan. Bapak dan Ibu peserta pada sore hari ini, alhamdulillah bahwa pada hari ini insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan ya. Coach Dewi Manis, ketika Ibu Kabid menyampaikan undangan kepada saya juga kaget. Saya kira ada pelatihan kayak coach sepak bola begitu ya, dipanggil coach begitu. Rupanya memang acara ini sebagai acara untuk coaching desa wisata maju dan istimewa. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, saya diminta untuk sedikit memberikan support, memberikan nasihat sebagai Ketua Masyarakat Sadar Wisata. Mas Ate ini boleh dibilang saudaranya Kopdarwis begitu. Jadi kelompok sadar wisata sebagai suatu organisasi dan masyarakat sadar wisata sebagai satu organisasi yang konsen untuk mendukung peningkatan pariwisata di Indonesia. Mas Ate sendiri
sebagai organisasi pelaku, pemerhati dan pencinta pariwisata Indonesia yang berkompeten dalam mendukung pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Pak Sekretaris, bulan Desember kemarin saya mengikuti Rakernas pariwisata Masata di Bontang, yang pada intinya adalah pertama memang untuk mendukung pembangunan pariwisata secara berkelanjutan di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah kami masyarakat sadar wisata memang diminta untuk berkomitmen melakukan pendampingan, memberikan masukan-masukan kepada masyarakat sadar wisata di seluruh Indonesia untuk meningkatkan terwujudnya pariwisata yang baik di Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Waktu di Bontang, saya Ibu Kabid agak kaget juga ya. Dinas pariwisata di sana kan Dinas Pariwisata dan Pemuda ya, di Kota Bontang itu mempunyai 27 event yang memang sebagian besar adalah pengembangan pariwisata di Kota Bontang. Nah, saya bilang luar biasa juga ini Kota Bontang dengan event yang sangat besar. Nah, sekarang ini Kota Bontang dulu dikenal dengan buaya Rizka begitu, tapi buayanya sudah dipindahkan dan kemudian pemerintah Kota Bontang mendesain sebuah pariwisata yang baru yang disebut dengan wisata pantai Bakau begitu, dan kemudian didesain dengan sangat bagus. Nah, kita kembali ke Provinsi Sulawesi Barat. Sedikit saya memberikan gambaran-gambaran. Yang pertama, beberapa waktu tahun lalu ya kalau saya tidak salah, saya diundang ke Pasangkayu untuk membawakan materi juga terkait dengan upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Pasangkayu. Waktu itu Bu Kabid baru ada 12 ya. Sekarang ini sudah ada sekitar 18 potensi objek wisata yang ada di Pasangkayu. Dulu kan waktu saya di sana masih Pak Yunus Alsam ya kepala dinas. Sekarang ini sudah ada 18 yang didominasi oleh wisata alam pantai begitu. Nah, Tanjung Babia, Koa, Cinoki Selatan dan semacamnya. Bahkan saya sudah pernah berkunjung ke rumah ketua adat di Desa Bunggu ya, ketua rumah adat Bunggu begitu. Nah, oleh karenanya kalau hanya untuk penguatan ADWI, kalau misalnya ADWI untuk seperti itu memang kita masih agak jauh dari sejumlah kriteria-kriteria. Nah, kemudian di Majene seharusnya terkenal dengan pengembangan wisata kota tua, tapi apa daya sejumlah simbol-simbol kota tua itu sudah mulai tidak ada ya. Oleh karenanya memang juga harus ada tren, harus ada promosi yang lain terkait dengan apa sih yang harus dikembangkan di Majene, apatah lagi dengan pluralitas masyarakat yang dulu sangat homogen, sekarang dengan banyaknya mahasiswa sebagai kota pendidikan, dan kemudian apakah ada upaya untuk mendesain sebagai desa wisata yang juga berperspektif sebagai kota pendidikan. Nah, di Mamuju Tengah mungkin pengembangan sawit, wisata kelapa sawit dan peternakan misalnya. Dan di Mamuju ini sebenarnya sangat menarik untuk Pulau Karampuang, dan kalau menurut saya pernah ke Tanjung Ngalo sudah beberapa kali. Kalau dibandingkan Pak Sekretaris, Tanjung Ngalo itu ya dengan Tanjung Bira jauh lebih bagus Tanjung Ngalo. Karena apa? Kalau di Tanjung Bira kita turun langsung batu yang cadas, nanti jalan beberapa meter baru kemudian mendapatkan sedikit pasir putih. Saya katakan sedikit karena dibandingkan dengan Tanjung Ngalo jauh lebih besar, jauh lebih panjang. Pantai Ngalo yang ada sekitar 3 km itu membentang pasir yang sangat indah. Nah, kemudian di Mamasa yang terkenal sekarang Tondok Bakaru ya. Baru-baru ini kita juga rapat di Tondok Bakaru, dan kemudian satu hal yang mendasar memang di sana adalah akses jalan menuju ke Tondok Bakaru itu yang memang sangat-sangat sempit ya. Kalau kita bawa mobil yang agak besar memang juga agak repot, dan alhamdulillah memang suasananya sangat bagus. Dan ada hal edukasi yang harus dikembangkan di sana. Setelah saya mendapatkan informasi bahwa yang dulu masyarakatnya suka, ya mohon maaf ya, suka membuat onar, setelah
Tondok Bakaru ini menjadi desa wisata, masyarakatnya semakin baik, masyarakatnya semakin familiar dan selamat datang kepada tamu. Dan kemudian di Polman rumah penyu Mampia ya sebagai wisata yang perlu dikembangkan. Ibu Kabit, kalau perlu saya mengusulkan pada acara-acara tingkat nasional, kalau perlu kita mendesain dan mengusulkan satu kriteria untuk kriteria penilaian ADWI, yaitu adalah kriteria terkait dengan desa wisata berbasis riset dan edukasi. Supaya kalau ini bisa masuk, maka rumah penyu Mampie bisa mendapatkan satu entry point penilaian sangat luar biasa. Kenapa bisa dijadikan sebagai salah satu standar untuk riset? Karena ini juga kan boleh dibilang langkah juga ini di Mampie, karena apa, upaya pelestarian penyu sekaligus sebagai bentuk edukasi. Mungkin itu yang saya sampaikan, sebenarnya masih banyak yang harus saya sampaikan, saya juga nanti akan moderator, tapi karena ini hanya sebatas sambutan saja, demikian saya sampaikan. Yang intinya adalah mari kita bersama-sama mendukung, meningkatkan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Sulawesi Barat untuk menunjang pariwisata Indonesia secara berkelanjutan. Demikian, wadahilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Barat sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Detrandes Andi Jalil MSI, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Yang saya hormati Bapak Ketua Masata Sulawesi Barat, Pak Dr. Naskanabaan. Yang saya hormati Pak Ustaz. Yang saya hormati Ibu Kabit Destinasi Pariwisata Sulawesi Barat, rekan-rekan teman-teman dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sulawesi Barat, serta teman-teman para pengelola desa wisata Sulawesi Barat yang saya hormati pula. Pertama-tama tentu marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana bahwa berkat rahmat, taufik dan hidayahnya jualah sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan. Terlebih-lebih adalah nikmat hidup, sehingga sampai pada hari ini, sampai pada saat ini kita masih sempat bersama-sama di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan Coach Dewi Manis yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya juga saya menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas Pariwisata karena sedianya beliau yang akan langsung menghadiri kegiatan kita pada hari ini dan membuka acara kita pada hari ini. Namun karena sesuatu hal beliau masih berada di luar kota Mamuju, ya, sehingga tadi disampaikan oleh Ibu Kabit untuk bisa diwakili, ya, untuk memberikan
sedikit mungkin sambutan dan sekaligus membuka acara kegiatan kita secara resmi pada hari ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya memberikan sedikit sambutan, mungkin saya terlebih dahulu membacakan sebuah pantun. Ya. Mungkin nanti jawabannya ya cakep ya. Karena memang kondisi ini juga sudah mulai ngantuk-ngantuk, apalagi kita ini puasa. Ya mungkin ada baiknya sambutan saya ini diawali dengan sebuah pantun. Jawabannya manis, Pak. Oh manis gitu ya? Oh gitu. Katanya Bu Kabit cakep. Ya, oke baik. Pantunnya seperti ini. Anak ikan dipanggang saja, hendak dimasak tak berkunyit. Anak orang dipandang saja, hendak dilamar tak berduit. Ya, tepuk tangan dulu dong. Ya baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bicara tentang desa wisata atau objek wisata, Sulawesi Barat ini sebenarnya tidak kalah dengan daerah lain. Sulawesi Barat ini mempunyai potensi yang cukup besar terhadap pariwisata. Namun memang kita harus akui bahwa potensi itu masih sebagian besar belum tersentuh, belum terolah. Nah oleh karenanya memang dibutuhkan orang-orang yang mempunyai keinginan besar atau keahlian yang cukup untuk bisa mengolah dan mengembangkan pariwisata di Sulawesi Barat ini. Potensi wisata kita ini memang dominan berada di pelosok-pelosok desa atau berada di desa-desa. Jadi wajar saja kalau memang acara kita adalah desa wisata, karena hampir semua kabupaten itu adalah posisi dan letak potensi wisata kita itu adalah di pedesaan. Potensi Sulawesi Barat yang terkait dengan wisata, baik itu potensi perkebunan, pertanian, dan potensi wisata lainnya, potensi alam lainnya, wisata bahari, wisata budaya, dan juga wisata religi, itu hampir semua ada di Sulawesi Barat ini. Sisa mungkin tinggal kita bagaimana mengolah potensi-potensi ini menjadi suatu produk yang kita bisa jual di masyarakat, baik itu masyarakat kita sendiri, terlebih-lebih adalah masyarakat di luar. Nah oleh karena itu memang dibutuhkan kemampuan yang cukup atau sumber daya manusia yang memadai dalam hal mengelola potensi-potensi wisata kita ini yang ada di wilayah kita. Ya. Bapak Ibu sekalian, perlu kami juga sampaikan bahwa memang kebijakan pemerintah Sulawesi Barat dalam hal pengembangan wisata itu sudah diatur berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang kebijakan pengembangan kepariwisataan di Sulawesi Barat, dan juga ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur nomor 1 tahun 2020 tentang pengembangan dan kebijakan pengembangan kepariwisataan di Sulawesi Barat. Oleh karena itu, inilah yang menjadi dasar kita di dalam hal bagaimana pengembangan wisata itu bisa berkelanjutan seperti apa yang disampaikan oleh tadi Pak Ketua Masata, bahwa Sulawesi Barat ini juga harus mendukung program pemerintah yang terkait dengan wisata berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, tentu kegiatan ini kita berharap teman-teman nantinya bisa mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan
pencerahan materi yang mungkin nanti akan disampaikan oleh narasumber kita, yang kalau tidak salah tadi disampaikan oleh Pak Ibu Kabid itu melalui virtual Bu ya, nanti materinya. Olehnya kan itu saya berharap betul-betul ini bisa kita jadikan momen yang cukup untuk bisa menambah pengetahuan kita, bisa menambah pengalaman kita di dalam hal pengelolaan potensi-potensi objek wisata kita yang ada di desa dan yang ada khususnya di Sulawesi Barat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam kebijakan pengembangan pariwisata memang ada beberapa aspek yang perlu kita pahami bersama, bahwa kebijakan daripada pengembangan wisata itu harus melihat dari 6A ya, 6A. Yang pertama adalah aksesibilitasnya ya, aksesibilitas. Jadi memang sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan di dalam hal mendukung pengembangan kepariwisataan kita. Karena bagaimanapun misalnya potensi kita, bagaimanapun mungkin keindahan alam yang kita miliki dalam suatu tempat wisata, kalau sarana prasarananya ini yang belum memadai atau belum mencukupi, ini juga menjadikan salah satu kira-kira katakanlah persoalan atau masalah dan mungkin bisa menjadi hambatan ya, orang mau berkunjung ke wilayah atau ke tempat tujuan wisata kita, kalau akses jalannya tidak ada, bagaimana caranya ya. Nah, oleh karenanya memang kebijakan pengembangan kepariwisataan juga ini memang tidak cukup hanya dipikirkan oleh Dinas Pariwisata, tetapi harus memang melibatkan semua komponen yang ada, baik itu pemerintahnya, masyarakatnya, swastanya, dan juga termasuk adalah para pengelola ya, para pengelola wisata atau desa wisata yang ada di Sulawesi Barat ini. Yang kedua adalah amenitasnya ya. Jadi tempat wisata itu juga harus didukung oleh yang namanya sarana yang bersumber dari sisi amenitas. Ya, misalnya di tempat-tempat wisata itu harus ada fasilitas-fasilitas yang mendukung. Ya, mungkin dekat dengan misalnya penginapannya sudah ada, kemudian mungkin di situ harus ada tempat rumah ibadahnya ya. Kedua, di tempat-tempat wisata itu juga harus didukung dengan mungkin dekat dengan keterjangkauan dari sisi kesehatan, mungkin di situ harus ada puskesmasnya atau poliklinik dan lain sebagainya. Karena ini semua adalah faktor-faktor pendukung dalam hal pengembangan kepariwisataan. Karena kalau orang berwisata, paling tidak hal ini yang sangat juga menjadi fokus perhatian, termasuk dalam hal ini adalah toiletnya ya. Kalau ada tempat wisata tidak ada toilet itu susah banget itu. Nah, termasuk tadi saya katakan itu adalah sarana-sarana yang lain, termasuk homestay-nya dan sarana ibadah. Nah, kemudian yang selanjutnya di dalam hal pengelolaan desa wisata atau destinasi wisata kita itu juga harus sebenarnya memiliki potensi yang cukup adalah terkait dengan atraksi ya. Jadi kalau memang kita ingin wilayah kita dikenal orang atau bisa dikunjungi oleh banyak orang, khususnya para wisatawan, itu seharusnya banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita tampilkan di suatu tempat itu ya. Termasuk dalam hal ini adalah event-eventnya yang apalagi yang dimaksud tadi Pak Ketua Masyarakat tadi, itu harus kita banyak membuat event-event untuk memperkenalkan tempat-tempat wisata kita yang ada di Sulawesi Barat atau desa wisata kita yang ada di Sulawesi Barat itu ya. Paling tidak atau minimal katakanlah mungkin ada pentas seni atau pentas musik yang kita sekali-kali bisa kita tampilkan di dalam atau di wilayah area tempat wisata itu, sehingga dengan demikian secara tidak langsung juga kita bisa mempromosikan ya, kita bisa mempromosikan tempat wisata kita yang ada. Nah,
Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah termasuk adalah bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban dan kesejukan di tempat wisata itu, atau biasanya dikenal dengan apa ya, Sabta Pesona kalau saya tidak salah. Nah, ini yang perlu semua dukungan-dukungan seperti ini, itu yang sangat penting untuk jadi perhatian di dalam hal pengelolaan satu objek wisata atau satu desa wisata. Ya. Nah, oleh karenanya memang kita harus akui bahwa memang kita di Sulawesi Barat ini masih banyak perlu belajar, masih banyak perlu namanya melihat dan mencontoh daerah-daerah yang sudah lebih dahulu berkembang destinasi wisatanya. Itulah sehingga termasuk tujuan kita di dalam hal kegiatan ini adalah bagaimana mengembangkan potensi sumber daya manusia kita, khususnya para pengelola desa wisata yang ada di Sulawesi Barat ini. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa memang untuk tahun ini, sebagaimana yang disampaikan tadi Ibu Kabid, bahwa kita ditarget itu atau diwanti-wanti oleh Pak PJ Gubernur, itu minimal 12 ya Bu ya, desa wisata yang bisa kembali masuk berkompetisi di kegiatan ADWI ya, apa istilahnya, Akademi Desa Wisata Indonesia, anugerah anugerah desa wisata Indonesia ya. Nah, oleh karenanya itu memang seperti yang sudah dicapai Tondok Bakaru atau Kabupaten Mamasa selaku desa wisata yang masuk dalam 50 besar pada tahun 2023 yang lalu ya. Kita berharap bahwa tahun ini bisa lebih banyak lagi desa-desa kita yang masuk di dalam kompetisi ini dan bisa mempunyai peringkat, kalau bisa ya di atas 50 lah, atau di bawah 50 maksudnya ya. Paling tidak bisa mempertahankan ya, paling tidak bisa mempertahankan posisi Sulbar itu ada desa satu yang bisa masuk di 50 besar ya. Walaupun memang sebenarnya juga sulit, yang namanya mempertahankan sesuatu sangat sulit, tapi kita harus optimis ya, kita harus optimis bahwa hal itu bisa saja kita capai kalau kita punya komitmen yang kuat untuk bisa melakukan pengembangan desa wisata di wilayah kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena kita fokusnya di sini adalah desa wisata, jadi memang sebenarnya di desa wisata itu banyak sekali prospek ya yang dimiliki. Ya, termasuk Sulawesi Barat ini saya melihat ada beberapa daerah yang sudah bisa juga mengembangkan yang namanya desa agrowisata. Ya. Mungkin di situ banyak buah-buahan yang bisa dijadikan objek wisata. Kalau di Mamuju atau di Sulbar ini ya mungkin terkait dengan tanaman durian atau rambutan. Seperti misalnya contoh di Jawa Timur itu di Malang kan ada namanya wisata apel itu ya, khusus tanaman buah apel. Itulah yang banyak dikunjungi oleh para wisatawan, yang memang tempatnya juga sangat mengasihkan. Di Sulawesi Barat tidak menutup kemungkinan juga di desa-desa di berbagai macam kabupaten ini bisa saja ada yang bisa seperti itu. Nah, oleh karenanya saya kira kita punya tugas dan tanggung jawab secara keseluruhan bisa mengajak termasuk para pemegang kebijakan kita, dalam hal ini pemerintah, khususnya pemerintah desa ya. Karena kalau desa ingin bergerak dan melihat kondisi potensi wilayahnya, itu sangat memungkinkan untuk dikembangkan dalam hal desa wisata. Saya kira sangat memungkinkan karena desa juga sudah mempunyai anggaran anggaran ADD kalau tidak salah, atau yang hampir 1 miliar satu desa itu bisa saja dijadikan sumber pendanaan di dalam hal mengelola objek wisata kita yang ada di Sulawesi Barat, khususnya yang ada di desa-desa. Tetapi memang
perlu komitmen yang kuat antara masyarakat, dalam hal ini para pengelola wisata, juga bisa bekerja sama dengan pemerintah. Termasuk dalam hal ini adalah Pokdarwis, BUMDesnya. Dan saya melihat di Mamuju Tengah itu, ada Mamuju Tengah Pak ya? Ada dari Mamuju Tengah? Nah, itu di Mamuju Tengah kan ada satu objek wisatanya itu yang mengelola itu adalah BUMDes. Ya, kerjasama dengan BUMDes. Nah, tidak menutup kemungkinan kita berharap di desa-desa lain yang ada di seluruh Bali juga bisa melakukan seperti itu. Ya. Nah, kenapa demikian? Kenapa desa wisata ini menjadi Pribenoda bisa kita gaungkan? Tujuannya adalah bagaimana meningkatkan perekonomian dan taraf hidup pendapatan masyarakat yang ada di wilayah sekitar kita itu. Karena kalau ini bisa bergerak, ya, destinasi wisata kita itu bergerak, desa wisata kita ini bisa bergerak, maka masyarakat yang ada di sekitar wilayah kita itu bisa memberikan peluang untuk melakukan meningkatkan taraf hidupnya melalui kegiatan ekonomi kreatifnya, ya, ekonomi kreatifnya. Jadi kalau misalnya orang berkunjung ke wilayah kita kan mesti yang bergerak itu adalah para pelaku-pelaku ekonomi yang ada di bawah. Dan memang sebenarnya itulah tujuan utamanya. Bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat melalui desa wisata ini, ya, melalui desa wisata. Yang kedua juga adalah tujuannya adalah untuk mencegah banyaknya istilah urbanisasi kalau saya tidak salah, ya, perpindahan masyarakat dari desa ke kota. Nah, kalau lapangan kerja ini yang banyak terbuka di desa-desa melalui desa wisata itu, maka itu bisa mencegah terjadinya banyaknya namanya urbanisasi, perpindahan dari desa ke kota. Nah, yang selanjutnya juga bisa menambah tingkat pendidikan kita. Kalau desa wisata ini bisa terkelola dengan baik, bisa diolah dengan baik, sehingga dengan demikian bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat kita yang ada di pedesaan. Saya kira itu beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya berharap selaku yang mewakili Kepala Dinas, mari kita mengikuti dan menyimak acara kegiatan ini dengan baik. Mudah-mudahan apa yang nanti kita bisa dapatkan dalam penerimaan materi ini bisa kita jadikan sebagai modal di dalam hal mengelola, ya, atau mengembangkan desa wisata kita yang ada di wilayah kita, Dan yang paling utama adalah kita berharap komitmen dari teman-teman untuk bisa betul-betul melaksanakan atau mengelola objek wisata kita dengan baik, tentu dengan melibatkan atau bekerja sama dengan semua komponen masyarakat yang ada. Kalau dari sisi SDM-nya saya kira sudah sangat cukup, karena Dinas Pariwisata juga ini sudah hampir tiap tahun dan beberapa kali melakukan yang namanya bimbingan teknis, ya, bimbingan teknis tentang pengelolaan destinasi wisata dan juga ekonomi kreatif, ya, dan termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok sadar wisata yang ada di desa. Itu kita sudah lakukan beberapa kali kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan SDM pengelola wisata. Nah, sisa tinggal bagaimana ilmu yang kita dapatkan itu bisa betul-betul bisa kita terapkan di bawah. Karena kalau tidak bisa juga diterapkan, itu juga hampir kita katakan hampir kurang bermanfaat. Nah, mungkin memang kelemahan kita atau yang menjadi kendala ya pasti selalu pada sisi pembiayaan. Itu hampir semua itu. Tetapi saya kira kalau motivasi itu ada dan bisa kita lakukan kolaborasi kerjasama antara masyarakat, pemerintah dan juga mungkin termasuk swasta, saya kira
apa yang kita cita-citakan ini, apa yang kita inginkan ini bisa kita saja wujudkan. Ya. Nah, oleh karenanya sekali lagi saya berharap mari kita menjalin kerjasama yang baik antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lain dan saling mendukung di dalam hal pengembangan kepariwisataan. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara Coach Dewi Manis, Dewi yang dirindukan, saya nyatakan dibuka dengan resmi. Demikian dan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan foto bersama dengan seluruh peserta. Dimohon dengan izin dimohon dengan hormat kepada Bapak Kepala kepada Bapak Sekretaris Dinas Pariwisata, kepada Bapak Ketua Masyarakat Sadar Wisata, dan kepada Bapak Ustadz untuk dapat bergabung berfoto bersama dengan seluruh peserta. Izin. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat berdiri. Izin. Baik, dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.